Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Wisnu. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang akuntansi leasing dalam mata kuliah akuntansi keuangan menengah. Definisinya, akuntansi leasing. Leasing adalah suatu perjanjian yang memberikan hak untuk menggunakan harta, pabrik, atau alat-alat seperti tanah atau aktiva yang didepresiasi atau kedua-duanya, yang umumnya mempunyai jangka waktu tertentu. Kemudian klasifikasi leasing. Leasing itu dibagi menjadi dua, yaitu ada penyewa yang disebut sebagai lese dan yang menyewakan yang disebut lessor. Nah, penyewa ini atau lese dibagi menjadi dua lagi, jadi capital lese dan operating lese. Yang menyewakan lessor dibagi menjadi dua, operating lese dan capital lese. Nah, dalam capital lese ini dibagi lagi, ada direct financing lese, yaitu transaksi di mana lessor membeli suatu barang atas permintaan lese dan sekaligus menyewa guna usahakan barang tersebut kepada lese yang bersangkutan. Kemudian ada sales and leaseback, yaitu transaksi di mana lese sengaja menjual barang modalnya kepada lessor untuk kemudian dilakukan kontrak sewa guna usaha atas barang tersebut dengan tujuan untuk memperoleh tambahan dana untuk modal kerja. Jadi transaksi leasing ini bersifat refinancing. Yang ketiga ada leverage lese. Transaksi di mana pihak yang memberikan pembiayaan di samping lessor juga pihak ketiga. Biasanya dilakukan terhadap barang modal yang bernilai sangat tinggi, di mana pihak lessor hanya mampu membiayai antara 20 sampai dengan 40% harga barang. Selebihnya dibiayai pihak ketiga dengan memakai kontrak leasing yang bersangkutan sebagai jaminan utangnya. Kemudian ada keuntungan lese. Keuntungan bagi penyewa, yaitu satu, tanpa uang muka, yang kedua, menghindari resiko kepemilikan, yang ketiga, fleksibilitas, yang terus keuntungan yang menyewakan, keuntungan bagi lessor. Yang pertama, meningkatkan penjualan, yang kedua, kelangsungan hubungan dengan lese, yang ketiga, nilai sisa dipertahankan. Dalam banyak perjanjian leasing, hak atas harta yang di leasing tidak pernah beralih kepada lese. Lessor banyak beruntung dari kondisi ekonomi yang membuat nilai residu yang besar pada akhir periode lese. Lessor dapat melisting kembali aktiva itu atau menjual dan memperoleh keuntungan. Kemudian ada sifat leasing. Ada ketentuan pembatalan. Di dalam kontrak disebutkan bahwa jika leasing dibatalkan, maka sanksinya akan mahal. Hanya leasing yang tidak dapat dibatalkan yang dapat dikapitalisasi. Yang kemudian ada periode leasing. Periode waktu mulai dari awal sampai dengan akhir leasing. Yang ketiga ada opsi beli dengan harga murah. Jika harga opsi yang telah ditetapkan diperkirakan jauh lebih kecil dibandingkan dengan harga pasar, wajar tanggal pemanfaatan opsi pembelian. Kemudian ada nilai sisa atau residu. Nilai pasar harta yang di leasing pada akhir periode leasing. Ada kontrak leasing yang mewajibkan lese menjamin nilai residu minimum aktiva. Jika harga pasar kurang dari harga residu, maka lese wajib mengganti selisihnya. Kemudian ada pembayaran leasing minimum. Pembayaran sewa yang diminta selama periode leasing ditambah dengan jumlah yang harus dibayar untuk nilai residu. Biaya eksekutori misalnya asuransi, pemeliharaan, dan pajak tidak dimasukkan dalam pembayaran leasing minimum. Kemudian ada akuntansi oleh lese atau penyewa. Sewa yang timbul dari operating lese dibebankan sebagai biaya pada waktu terhutang. Pembayaran sebagai biaya ke setiap periode menggunakan metode garis lurus. Kemudian ada akuntansi oleh lese atau penyewa. Kriteria capital leasing. Yang pertama, lese memindahkan hak milik atas aktiva yang disewakan kepada penyewa atau lese pada akhir jangka waktu leasing. Leasing mengandung persetujuan yang memberikan hak pada penyewa atau lese untuk membeli aktiva yang disewa dengan harga yang telah disetujui. Yang ketiga, jangka waktu sewa atau leasing sama atau lebih besar dari 75% dari taksiran umur ekonomis aktiva yang disewakan. Yang keempat, nilai tunai atau present value dari uang sewa dan pembayaran sewa minimum lainnya
sama atau lebih besar dari 90% harga pasar aktiva yang disewa. Jika ada kriteria yang tidak dipenuhi, maka diklasifikasikan sebagai operating lease. Ya, mungkin sekian itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.